YouTuber Indonesia itu miskin karena dari ratusan negara, YouTuber Indonesia menjadi top 10 negara dengan bayaran terendah di platform YouTube ini, yakni kisaran $1 ataupun Rp16.000 per 1000 views, dibandingkan dengan negara lain seperti Australia yang bisa dibayar berkisar $45 atau Rp750.000 per 1000 views. Loh, kok bisa? Jadi inilah realita pendapatan YouTuber Indonesia di segmen Sejak dulu YouTuber sudah dikenal sebagai pekerjaan idaman karena bisa menghasilkan pendapatan yang tinggi hanya bermodalkan membuat konten. Orang yang mendapatkan views berjuta-juta pasti bisa menghasilkan berjuta-juta rupiah pula. Orang yang memiliki subscribers berjuta-juta pasti memiliki penghasilan puluhan juta pula. Buka social bet dikit, lihat penghasilan YouTuber selalu tembus puluhan juta. Tapi realitanya sudah berubah. AdSense yang menjadi penghasilan utama seorang YouTuber semakin kesini semakin seret. Konten yang dulunya bisa menghasilkan jutaan lebih dengan 100.000 views saja sekarang memerlukan 200.000 views, 500.000 views, bahkan jutaan agar terasa memiliki penghasilan yang maksimal. Itu pun direkomendasikan kalian membuat video yang dengan durasi 8 menit lebih agar placement iklan itu juga maksimal lagi. Jika di bawah 8 menit ya penghasilannya berkurang lagi. Video shorts ini bahkan bisa mendapatkan 3 juta views lebih, tapi dari views sebanyak itu penghasilannya bahkan tidak sampai 1 juta rupiah. Sekarang lihat video panjang ini. Video ini bisa mendapatkan 200.000 views lebih, tapi realitanya meskipun videonya itu sudah panjang dan iklannya maksimal, penghasilannya hanya mentok tidak sampai 1 juta rupiah juga. Bahkan tak jarang jika niche tertentu seperti konten hiburan dan konten gaming benar-benar memiliki RPM atau penghasilan bersih yang lebih seret lagi, bahkan sampai di bawah $0,5 atau di bawah Rp8.000 per 1000 views. Apa yang terjadi? Kenapa penghasilan YouTuber Indonesia itu benar-benar seret di era sekarang? Semuanya sesimpel Indonesia memiliki habit penonton yang memang tidak terlalu cocok untuk iklan yang mahal. Indonesia adalah negara berkembang, daya beli warganya jelas tidak sebesar itu, sehingga banyak pengiklan yang memang tidak terlalu invest besar ke YouTube Indonesia. Kalaupun ada, jelas biasanya adalah iklan-iklan yang produknya itu relatif murah, iklan e-commerce, iklan pinjol, iklan kredit bank, iklan skincare, gadget, dan produk-produk yang relevan lainnya yang berakhir CPM Indonesia atau cost per mile yang merupakan bayaran pengiklan ke YouTube Indonesia hanya kisaran $1 per 1000 views aja. Itu pun jarang-jarang mencapai $1. Ini jauh berbeda dengan negara-negara baju seperti Amerika ataupun Australia yang memiliki habit penonton yang memiliki daya beli yang tinggi. Tak heran jika pengiklan berani membayar puluhan dolar per 1000 views ke YouTube negara-negara maju tadi, karena jelas uang besar yang dikeluarkan itu sepadan. Puluhan ribu views dengan audiens negara maju bahkan bisa menghasilkan AdSense yang lebih besar ketimbang mendapatkan ratusan ribu viewers dengan audiens negara Indonesia. Bayangkan YouTube itu sendiri sebuah lahan iklan. Audiens luar negeri seperti Amerika, Australia, dan Jerman itu ibarat seseorang yang jalan-jalan di mall mewah. Pengiklan jelas berani bayar sewa tempat mahal atau dalam tanda kutip CPM yang tinggi karena mereka tahu orang yang datang atau menonton ke sana pasti membawa kartu kredit dan siap belanja barang-barang mahal. Sedangkan audiens Indonesia secara statistik ibarat orang yang lagi nongkrong di warung kopi atau kafe, rame banget, heboh, dan jutaan orang jelas ada di sana. Tapi pengiklan tahu mereka kesana cuma buat cari hiburan gratis, bukan untuk belanja-belanja barang dengan nominal tinggi, sehingga untuk itu pengiklan hanya ingin bayar harga sewa spanduk seadanya aja. Ya ibarat volume views audiens Indonesia itu besar banget, tapi ya duitnya receh. Dengan ini, apakah mimpi menjadi YouTuber yang kaya raya itu sudah mati?
YouTuber sudah tidak bisa bergantung hanya dengan AdSense doang. Karena melihat realita CPM yang sangat kecil, channel-channel besar yang kalian anggap kaya dan sukses pun nyatanya tidak pernah bergantung dengan hanya video AdSense. Tapi mereka mengekspansi konten mereka agar bisa dimonetisasi secara maksimal, seperti kerjasama endorsement, membership, donation, super thanks, atau bahkan membuat konten di platform lain juga. Karena dari endorsement kalian bisa mendapatkan harga iklan yang sepadan dengan value channel kalian. Dengan memberships, kalian bisa mendapatkan penghasilan besar tanpa harus mendapatkan banyak views karena konten kalian bersifat langganan. Donasi atau super thanks bisa menjadi alternatif AdSense yang cenderung kecil. Karena besar kecilnya donasi itu tergantung seberapa suka viewers ke konten kalian. Membuat konten di platform lain juga bisa meningkatkan potensial audience yang kita buat untuk channel atau personal branding kita. Contoh nyata dari metode-metode yang gue sebutin tadi, lihatlah para kreator tech reviewer. Mereka itu nggak cuma nunggu AdSense. Di kolom deskripsi berderet link affiliate Shopee ataupun Tokopedia tentang gadget-gadget yang mereka review dengan komisi yang jelas lumayan. Satu atau bahkan puluhan orang aja yang mengklik dan beli HP yang direview, komisinya bahkan bisa lebih gede dari AdSense video mereka. Atau mau contoh lagi, lihat para streamer yang bahkan tidak pernah bergantung pada AdSense karena live stream mereka terkadang terlalu bebas sampai terkena copyright ataupun dolar kuning. Tapi mereka selalu membuka donasi seperti Saweria ataupun memberships sebagai monetisasi mereka. Dan jika streaming kalian bagus, bahkan tanpa AdSense pun kalian bisa berpenghasilan lebih dari yang YouTube bayar ke kalian. Semua alternatif monetisasi yang gue sebutkan tadi adalah metode penghasilan yang tidak bergantung pada CPM ataupun RPM konten kalian. Karena semua monetisasi tambahan tadi justru dinilai dari seberapa bagus, menghibur, atau bermanfaatnya konten kalian, yang jelas terasa lebih worth it dan sepadan sebagai seorang konten kreator. Karena kita akhirnya dibayar berdasarkan kualitas dan serunya konten kita, bukan karena kondisi negara ataupun kebiasaan viewers yang membuat penghasilan YouTube Indonesia secara umum itu rendah. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian merasa kalau penghasilan YouTuber Indonesia itu rendah banget? Coba komen aja. Pada akhirnya secara general YouTube membayar kita berdasarkan kondisi negara dan habit viewers kita juga. Karena YouTube juga membutuhkan keuntungan dan ingin memberikan posisi iklan yang terbaik kepada para pengiklan. Sehingga monetisasi yang tidak bergantung pada iklan seperti endorsement, membership, dan lain-lain yang udah gue sebutin tadi semua jelas akan membantu maksimalkan penghasilan konten YouTube kalian. Dan terima kasih juga kepada member channel Dazzle yang sudah support lebih di channel ini. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.